Yoho, apa kabar nakama semuanya? Membahas manga One Piece memang tidak ada habisnya. Mulai dari pembahasan misteri terkait manga One Piece, pembahasan terkait teori One Piece, belum lagi mengenai perdebatan siapa yang lebih kuat antara God Usopp dengan Bagi si Badut. Ya, dan kali ini kami berencana ingin membicarakan seputar fakta manga One Piece. Hoho. Setelah berhari-hari kami membuat banyak teori itu, akhirnya kami memiliki waktu untuk membuat video tentang fakta, yakni mengenai seluruh momen ketika Zoro menggunakan teknik Asura. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Roronoa Zoro adalah pendekar pedang dari kelompok kru topi jerami dengan rambut warna hijau lumut. Sejujurnya, Zoro merupakan pendekar pedang yang terampil. Ia bisa menggunakan teknik satu pedang, menggunakan teknik dua pedang, dan menggunakan teknik tiga pedang. Namun tidak berhenti sampai di sini. Ternyata potensi Zoro bisa sampai pada teknik 9 pedang. Yap, teknik 9 pedang diberi nama Kyuto Ryu, yang artinya adalah 9 pedang. Di Arc Enies Lobby, waktu itu Zoro bertarung melawan Kaku. Menurut kami, pertarungan melawan Kaku adalah pertarungan antar pendekar pedang paling merepotkan yang dialami oleh Zoro. Sebelum Kaku mendapatkan buah setan iblis jerapah itu, Kaku merupakan pendekar pedang dengan teknik dua pedang yang lumayan terampil. Alih-alih menggunakan buah setan jerapahnya sebagai serangan hewan pada umumnya, Kaku ternyata bisa menggunakan buah setan jerapahnya layaknya sebuah pedang, melontarkan berbagai tebasan melalui kaki dan lehernya yang panjang itu. Kekuatan fisik jerapah yang dimilikinya itu benar-benar membuat repot Roronoa Zoro. Bahkan di ujung pertempuran, Kaku bisa menggunakan teknik dua pedang miliknya meskipun ia dalam mode jerapah. Jadi jika dijumlah ia menggunakan teknik 4 pedang, 2 pedang miliknya dan 2 lagi adalah kaki-kakinya. Sungguh merupakan hal yang gila. Pada One Piece chapter 417, di sana setelah Zoro melakukan serangan, Kaku mengeluarkan teknik yang bernama Rankyaku Shuriken, sebuah teknik di mana Kaku menghasilkan serangan shuriken massal melalui kaki-kaki jerapahnya itu. Yang tentu saja di sana Zoro langsung menangkis seluruh serangan milik Kaku. Namun ketika Zoro sibuk menangkis, Kaku menghantam Zoro menggunakan kepala jerapah miliknya. Ya, Kaku menggunakan teknik Kilimanjaro Henchi Kirin, teknik di mana Kaku secara bertubi-tubi dan cepat menyerang musuhnya menggunakan kepala jerapah miliknya. Setelah itu, Kaku pun mengeluarkan pedangnya dan beradu pedang dengan Roronoa Zoro. Sejujurnya, posisi Zoro dari waktu ke waktu di sini semakin terpojok. Hingga di sini kita mendapatkan panel di mana Zoro berkata, "Kau," yang mana tubuh Kaku langsung bergetar mendengarnya. Kaku serasa seperti ketakutan. Dan dari penjelasan Kaku di sini, apa itu tadi? Dia seperti dewa iblis dengan 3 wajah dan 6 tangan. Kemudian Kaku pun di sana sedang membuat ancang-ancang untuk memberikan serangan terbaik menggunakan tubuh jerapahnya. Ia berniat untuk membelah Zoro menjadi 2. Lalu di sisi Zoro, ia mengeluarkan teknik yang bernama Demon Spirit Kyuto Ryu Asura. Hoho, di sini kita mendapatkan penggambaran yang luar biasa hebat. Kaku yang melihat itu tentu saja terkejut dan berpikir, itu adalah dewa iblis yang baru saja kulihat. Apakah ia benar-benar bisa membuat ilusi seperti itu dengan semangat miliknya? Lalu pertarungan berlanjut. Kaku melancarkan serangan terbaiknya yang bernama Rankyaku Amaderachi. Zoro mengembaskan serangan terbaik Kaku dengan sangat mudah. Lalu Zoro melanjutkan tekniknya yang bernama Asura Ichibugin. Hoho, setelah kita melihat chapter ini, yang merupakan pertama kali Zoro menggunakan teknik Asura itu, kita benar-benar bisa merasakan betapa mengerikannya teknik yang Zoro miliki ini. Dengan hanya mengeluarkan aura semangat atau spiritnya saja, musuh Zoro langsung bergetar ketakutan. Kemudian momen selanjutnya ada pada One Piece chapter 510. Waktu itu cerita sedang berjalan di Arc Sabaody.
Tepatnya, kelompok kru topi jerami waktu itu sedang diburu oleh pasifista. Yang mana kita semua tahu, kru topi jerami sebelum timeskip melawan pasifista begitu kesusahan. Mereka benar-benar terombang-ambing melawan pasifista. Di sini kita digambarkan pasifista yang tengah berpesta mengeluarkan banyak sekali beam. Lalu ada Sanji yang berlari menuju pasifista. Dan Zoro yang mengambil bandana miliknya itu menyuruh Sanji untuk membawa pasifista ke hadapannya. Dengan teknik double jump miliknya itu, Sanji berhasil mengantarkan pasifista di hadapan Zoro. Dan kemudian, ketika Zoro sedang ancang-ancang menggunakan teknik Asura, Chopper dan Brook di sana terkejut karena ada lebih banyak Zoro yang muncul. Di sana Zoro menggunakan teknik Asura Makyusen, dan serangan itu pun dilanjutkan oleh Luffy yang menggunakan teknik Gomu Gomu no Gear Third. Ya, trio monster di sini sampai-sampai menggunakan serangan terbaiknya hanya untuk mengalahkan satu pasifista. Sekarang, dari teknik Asura yang Zoro gunakan pada One Piece chapter 510 ini, kami semakin yakin bahwa ilusi di mana Zoro memiliki 3 wajah dan 6 tangan itu bukan hanya ilusi yang bisa dirasakan oleh musuhnya, melainkan oleh teman Zoro pun. Teman Zoro bisa melihat ilusi tersebut. Lalu momen ketiga adalah momen setelah timeskip. Ya, tidak lain dan tidak bukan terjadi pada One Piece chapter 1010, yang artinya 500 chapter setelah chapter 510. Di chapter itu, Roronoa-Zoro sedang dalam kondisi yang benar-benar tidak fit untuk mengeluarkan teknik Asura. Karena di momen itu, Zoro baru saja menerima luka atas menerima serangan 2 Yonko, Big Mom, dan Kaido. Di awal, Zoro memanggil Kaido, yang mana di sini kita mendapatkan penggambaran pedang yang diberi aura. Entah di animenya akan digambarkan aura seperti apa, namun banyak fan art yang bertebaran mengenai hal ini. Dan fan artnya benar-benar menggambarkan Zoro mengeluarkan aura yang benar-benar badass. Oh ya, di momen ini Zoro juga mengalirkan Busho Shokuhaki pada pedang miliknya. Zoro mengeluarkan teknik bernama Asura Bakkei Moja no Tawamure. Sepertinya merupakan teknik Asura tertinggi, karena dari mulut Kaido, teknik serangan Zoro ini mengandung Hao Shokuhaki. Roronoa-Zoro di sini berhasil memberikan luka permanen pada Kaido. Ya, meski Zoro tidak bisa membuat Kaido terjatuh, namun Kaido berkata bahwa luka ini akan membekas. Seharusnya kau bangga. Ya, Kaido memang sudah seperti ayah yang sedang melatih anak-anaknya cara bertarung. Hal yang menarik dari chapter 1010 adalah Zoro sekarang adalah orang kedua yang memberikan luka pada Kaido. Karena meskipun Kaido memiliki riwayat histori sudah dikalahkan 7 kali, serta sudah ditangkap oleh Angkatan Laut serta Bajak Laut sebanyak 15 kali, dari banyaknya pertempuran yang ia lewati, hanya ada 2 orang yang berhasil memberikan luka permanen pada Kaido, yakni Oden Kozuki serta Roronoa-Zoro. Hoho, ini menarik. Dan jika nakama perhatikan, meskipun Asura adalah teknik pamungkas, teknik yang jarang dikeluarkan dalam cerita ini, namun Eiichiro Oda tidak pernah menggunakan teknik Asura yang sama. Teknik Asura yang digunakan oleh Zoro ketika melawan Kaku, melawan pasifista, dan melawan Kaido merupakan teknik Asura yang berbeda. Semakin menarik. Oh ya, di chapter 1010, ketika Law melihat serangan Zoro ini, ia benar-benar terkejut dengan mulut terbuka yang sangat lebar. Hoho, sebetulnya masih ada satu lagi momen Zoro menggunakan teknik Asura, yakni di movie One Piece Strong World. Saat itu Zoro melawan Dr. Indigo. Ia mengeluarkan teknik Asura yang bernama Asura Ugui. Ya, lagi-lagi meskipun ini ada dalam movie yang tentu saja ceritanya tidak berkaitan dengan manga asli, di sini teknik Asura Zoro menggunakan teknik Asura yang berbeda dengan cerita yang ada di manga. Kami menjadi semakin penasaran bagaimana Eiichiro Oda akan mengembangkan teknik ini. Apakah melalui teknik ini Eiichiro Oda akan membuat Zoro berhasil menghitamkan pedangnya secara permanen? Karena di teknik ini Zoro bisa memadukan antara Busho Shokuhaki dengan Hao Shokuhaki miliknya. Dan bukan hanya menggunakan satu pedang,
Zoro menggunakan 3 pedangnya sekaligus, yang kemudian digandakan menjadi 9 pedang atau Zoro sebut sebagai Kyutoryu. Sungguh menarik. Sehingga bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami diskus OP dan terima kasih banyak.